Pernahkah kamu merasa dihadapkan pada pilihan yang menyakitkan, tetapi tidak punya opsi lain? Itulah yang dialami Ibrahim dan Ismail. Ketaatan yang mereka tunjukkan bukan sekadar ritual, melainkan pengorbanan mendalam yang melahirkan makna hidup baru. Mereka menghadapi situasi di mana harapan dan realitas tampak bertolak belakang, tetapi keputusan untuk taat seakan menjadi satu-satunya jalan. Ketika keyakinan diuji, kekuatan iman menjadi penopang. Untuk kamu yang ingin menelusuri makna sejati di balik ketaatan mereka, bersiaplah menghadapi kenyataan pahit yang kadang harus kita terima demi suatu kebenaran. Dalam perjalanan hidup ini, ada saat-saat di mana kita hanya bisa tersenyum di luar, meski di dalam hati penuh dengan kegundahan. Berani mengambil langkah walau diselimuti ketakutan adalah ujian. Melalui cerita mereka, kita belajar bahwa terkadang, di balik kesulitan ada peluang untuk kebangkitan yang lebih besar. Rasa sakit dan ketakutan menuntun kita untuk melihat makna yang lebih dalam. Apakah kamu siap menggali lebih dalam? Mari kita bersama-sama menjelajahi inti dari ketaatan yang seringkali kita ragukan. Seringkali, kita berpegang pada keyakinan yang hanya ada dalam angan-angan. Kita berharap hidup berjalan sesuai keinginan, tetapi realitas seringkali berkata lain. Dalam pencarian kita, adakah kita sudah siap menghadapi kenyataan pahit bahwa harapan yang tak diiringi usaha hancur di tengah jalan? Ibrahim dan Ismail mengajarkan kita bahwa ketaatan bukan hal yang mudah, tetapi pilihan di setiap detik kehidupan. Adakah kamu mampu mengorbankan sesuatu yang sangat kamu cintai demi sesuatu yang lebih besar? Kesedihan seringkali hadir dalam perjalanan menuju ketaatan. Apa yang kita anggap sebagai harapan bisa saja terbalik arah, dan saat itulah kita merasa dikhianati. Kita bisa menggambarkan diri kita seolah pejalan kaki di jalan setapak, ragu melangkah ketika dihadapkan pada jurang. Setiap langkah terasa berat, bukan karena fisik, tetapi beban pikiran yang menghalangi. Jika kamu telah merasakan stagnasi, mungkin itulah saatnya untuk bertanya pada diri sendiri, sudahkah kamu benar-benar taat? Karena ketaatan adalah pilihan, bukan sekadar kata-kata indah. Apakah kita cukup berani untuk melangkah, meski langkah kita tampaknya mengarah ke kegelapan? Ketika kita merasa terjebak dalam kegalauan, keteguhan hati Ibrahim dan Ismail menjadi sorotan. Mereka menunjukkan bahwa ketaatan sejati melibatkan pengorbanan, bahkan ketika hasilnya tidak segera terlihat. Mereka berjuang melawan ketakutan, dan dari sana, kita belajar bahwa hasil dari ketaatan tidak selalu instan, dan kesabaran adalah bagian dari perjalanan tersebut. Ketaatan yang sesungguhnya adalah ketika kita memilih untuk melakukan yang terbaik meski dalam badai ketidakpastian. Terkadang, perjalanan menuju ketaatan sama sulitnya, tetapi itulah langkah terpenting yang kita ambil. Ketaatan mengubah kita, memformulasikan kembali apa yang kita percayai dan siapa kita sebagai individu. Kita semua pernah mengalami saat-saat sulit yang membuat kita hampir menyerah. Bayangkan seorang mahasiswa yang menunda tugas sampai menit terakhir. Dia tahu betul konsekuensi dari ketidakdisiplinan, tetapi tetap tidak bisa menggerakkan pikiran untuk mulai. Ketika dosen menuntut pengumpulan, ketakutan menyelimutinya. Dia ingin berlari dan bersembunyi, tetapi sadar bahwa menghadapi kenyataan adalah langkah yang lebih bijak. Terkadang, kita perlu menghadapi rasa malu yang menyertai pilihan buruk kita untuk bangkit. Lalu ada seorang ibu, lelah karena menjaga anak dan mengurus rumah. Meski fisiknya jauh dari prima, dia tetap berusaha memasak, merawat, dan mendidik anaknya dengan penuh cinta. Ketika malam tiba, dia merasa hampa, menunggu suaminya pulang tetapi hanya ditemani hening. Apakah semua usahanya sia-sia? Dari sinilah kita bisa menemukan
Keteguhan memang bukan hal yang diinginkan, tetapi keputusan yang diambil saat harapan terlihat samar. Seorang dokter di ruang gawat darurat menghadapi situasi genting. Dia dituntut untuk tetap tenang sementara pasien membutuhkan bantuan. Di tengah tekanan, dia harus memilih antara melindungi jiwa atau menyelamatkan waktu. Tak jarang, dia harus berkorban, meninggalkan keluarga di rumah demi menyelamatkan nyawa orang lain. Kita semua seharusnya merenungkan, di mana posisi kita saat dihadapkan pada pilihan sulit? Ketika keyakinan kita diuji, sejauh mana kita bisa tetap teguh dalam ketaatan? Contoh-contoh ini adalah cerminan kecil dari kehidupan nyata yang menguji kita setiap hari. Kita juga bisa melihat bagaimana seorang pemuda yang selalu berusaha jujur dalam bisnisnya, meski banyak kesempatan untuk berbuat curang. Dengan risiko kehilangan pelanggan, dia tetap memilih integritas, dan kesetiaannya membawa hasil yang baik di masa depan. Ada saat-saat di mana keputusan kita bisa memengaruhi banyak orang di sekitar kita. Dengan ketaatan, kita membuka kemungkinan untuk menjadikan hidup lebih berarti, meskipun terasa berat. Keteguhan hati bukan hanya tentang hasil, tetapi perjalanan untuk mencapai makna yang lebih dalam. Dalam setiap pengalaman ini, kita belajar bahwa ketaatan seringkali hadir dalam bentuk pengorbanan yang tidak terlihat. Jika kita mengakui kesulitan dan belajar dari pengalaman tersebut, maka ketaatan bisa menjadi fondasi yang kuat untuk masa depan. Ketika kita berhadapan dengan pilihan, cobalah berpikir lebih mendalam dan tetap teguh pada nilai-nilai kita, meskipun jalan penuh rintangan. Setiap kehidupan memiliki titik balik, suatu momen di mana keputusan diambil. Pada saat-saat yang paling gelap, kita seringkali menemukan cahaya. Ibrahim dan Ismail adalah teladan pada titik inilah. Ketika Ibrahim menghadapi keterpaksaan untuk mengorbankan putranya, hadir perasaan campur aduk. Dia tahu, di balik perintah tersebut ada rencana yang lebih besar. Rasa takut mulai menghilang, tergantikan dengan keyakinan bahwa taat adalah jalan menuju keselamatan. Momen ini bukan hanya ujian bagi Ibrahim, tetapi juga Ismail. Keteguhan mereka bersinergi saat harus menghadapinya bersama. Tidak mudah menghadapi momen seperti itu, tetapi keberanian untuk mengakui perasaan dan tetap melangkah maju adalah tindakan yang luar biasa. Ketika kita berani mengambil langkah menuju ketaatan, semuanya berubah. Kesadaran bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan memberi dorongan lebih untuk menghadapi kenyataan. Hal ini membuat kita merasa bahwa pengorbanan kita tidak sia-sia, dan setiap langkah menuju ketaatan membangun karakter. Kita perlu menghadapi ketakutan yang mengintimidasi dan justru menjadikannya sebagai pendorong untuk bergerak maju. Perubahan memang tidak mudah, namun jika kita bersedia memulai, hasilnya bisa luar biasa. Dalam hidup, ada momen-momen di mana kita diteguhkan oleh keyakinan kita. Beberapa momen ini dapat dirasakan dalam perjalanan kita, ketika keyakinan mulai menampakkan diri dalam bentuk tindakan nyata. Ketika satu keputusan berani diambil, pintu menuju ketaatan terbuka lebar, membawa kita pada rute yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya. Hal ini mengajarkan kita bahwa keputusan yang diambil di momen krisis seringkali menjadi awal dari segalanya. Bermimpilah tapi bertindaklah. Saat kita menjalani hidup, ingatlah bahwa tak ada kemajuan tanpa pengorbanan. Ibrahim dan Ismail mengingatkan kita bahwa ketaatan harus berani dimulai dari langkah kecil. Tak ada yang instan dalam perubahan, semua butuh proses. Saat kamu dihadapkan pada pilihan sulit, ingatlah mereka. Apa yang mereka lakukan adalah pelajaran berharga, bahwa tindakan konkret lahir dari keyakinan yang mendalam. Mari kita berani melangkah, walau jalan terasa terjal.
Setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalanan besar menuju tujuan, dan itu semua penting. Saat kamu ragu, ingatlah, segala sesuatu yang berharga akan diperoleh dengan susah payah. Ketaatan bukan sekadar menanggung derita, tetapi perjalanan menuju tujuan hidup yang lebih mulia. Kita belajar dari mereka bahwa setiap pilihan, bahkan yang sulit sekalipun, bisa mengubah arah hidupmu. Jangan biarkan ketidakpastian menghentikan langkahmu. Pilihlah untuk taat, dan lihat bagaimana kehidupan kamu berkembang. Ini adalah waktu untuk bertindak dan menciptakan perubahan nyata. Ingatlah, ketaatan itu bukan hanya mengenai apa yang kita lakukan, tetapi tentang siapa kita menjadi dalam proses perjalanan ini. Tak akan ada pengorbanan yang sia-sia dalam perjalanan kebangkitan kita. Sekarang, ambillah langkah pertama itu, biarkan keputusan untuk taat membimbingmu ke kebangkitan hakiki. Pilihanmu hari ini adalah pondasi masa depanmu. Ketaatan akan melahirkan banyak hal baik di masa depan. Langkah kecil yang kamu ambil sekarang akan membuka pintu menuju keajaiban yang tidak terpikirkan sebelumnya. Mari kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya.